Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita sedang melakukan penyidikan perkara yang terkait dengan kelangkaan minyak goreng terkait dengan distribusi maupun kewajiban dari para pengusaha atau pihak-pihak memang yang usahanya menyangkut ekspor CPO ya. Karena pertanyaan banyak ini seperti yang Pak Kapus sampaikan, sehingga kita dalam kesibukan yang begitu padat, kita sudah pastikan di hari Jumat ini kita sediakan waktu yang agak panjang dan saya sertakan Direktur Penyidikan dengan Ketua Tim Penyidiknya. Silahkan nanti kawan-kawan bertanya bagaimana ini proses pelaksanaan penyidikannya maupun perkembangan apa yang kita lakukan, kemudian arah kemana penyidikan ini kita laksanakan. Intinya dapat saya jelaskan bahwa kita melakukan penyidikan sejak tanggal 4 April ya, 2022. Ini kita lakukan sebenarnya tidak singkat, kalau lihat dari surat perintah penyidikan singkat, tetapi memang ini sejak awal terjadi kelangkaan ya, akhir 2021 terutama Januari, Februari, Maret, kita menyaksikan bahwa minyak goreng langka dan ini menjadi kesulitan bagi masyarakat banyak ya, terutama masyarakat kecil yang berkaitan dengan usahanya butuh dengan minyak goreng tersebut. Kasus posisi intinya adalah bahwa ada kebijakan pemerintah ya untuk melindungi, menjamin ketersediaan minyak goreng maupun dengan harga yang terjaga, yaitu Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 dan dirubah dengan Permendak nomor 170 di bulan Maret 2022. Yang intinya adalah bahwa apabila akan dilakukan ekspor ya, maka bagi perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi DMO atau Domestic Market Obligation itu sebesar 20% di ketentuan yang pertama, kemudian 30% di ketentuan yang kedua, yaitu 170 tahun 2002 dari Kementerian Perdagangan. Dan kita sejak awal sudah melakukan pengamatan bagaimana ekspor yang dilakukan, sehingga kita dapat memastikan dengan 20% ataupun 30% itu seharusnya barang tersebut ada. Tapi karena ini terjadi kelangkaan, sehingga Kejaksaan melakukan penelusuran, melakukan penyelidikan, maka telah ditemukan alat bukti yang cukup bahwa persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, khususnya ya oleh Dirjen Daglu yang kita tetapkan sebagai tersangka, itu dilakukan dengan cara melawan hukum, atau realnya kita ketahui DMO tersebut tidak terpenuhi secara nyata, sehingga ya minyak goreng tersebut tidak ada di pasar. Itu yang kira-kira kasus posisi yang kita putuskan bahwa kita akan melakukan penyidikan sebagaimana perintah Presiden agar ini segera tuntas. Maka kita juga sudah menambah tenaga penyidik untuk mempercepat, dan kita
pastikan beberapa hari setelah penyidikan kita telah melakukan pemeriksaan sudah 30 orang saksi dan 4 orang tersangka tentunya ya sudah kita periksa terlebih dahulu. Kemudian untuk memperkuat, karena seperti teman-teman yang tanyakan kepada kami ini pasal apa, ini pasal 2 ya, dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, yaitu ada beberapa ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disebut, itu adalah sebagai ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya. Tetapi tetap kita sangkakan pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor. Ya. 7 ahli telah kita periksa karena ini kualifikasi pertama kita naikkan ke penyidikan adalah kerugian perekonomian negara. Jadi progresnya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Dokumen juga sudah sekitar 650, dan terutama penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Ya, BBE inilah akan memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka. Yang tentunya ini masih dalam penelitian penyidik sehingga tidak saya sebut apa bentuk-bentuk percakapan mereka di BBE tersebut. Tetapi penyidik meyakini bahwa ini ada kerjasama antara tersangka dari Kementerian Perdagangan dan para pengusahanya, para swastanya ya. Kemudian progres yang lain, bahwa penyidik sudah melakukan pendalaman, mengecek ya ketersediaan DMO pada saat itu di seluruh wilayah yang terkait dengan para pihak swasta yang telah kita lakukan penahanan. Kemudian juga ada beberapa tindakan penyitaan terhadap beberapa alat bukti, khususnya dokumen-dokumen penting. Dan yang kemajuan yang paling baik saya melihat dari kegiatan penyidik adalah kemarin telah dilakukan diskusi antara penyidik dengan rekan-rekan auditor, bahkan langsung dipimpin oleh Kepala BPKP ya. Ini dalam rangka apa? Ini untuk menyamakan persepsi. Penyidik akan berusaha tentunya dengan rekan-rekan ahli auditor BPKP tidak saja melihat dampaknya di perekonomian, karena ini kan ada dampak kelanjutannya ya, seperti kebijakan pemerintah BLT maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Tetapi di BPKP kemarin juga sudah mulai dibahas kerugian negara yang terjadi. Dalam kualifikasi itu butuh waktu pasti. Tetapi akan kita usahakan secepat mungkin ini akan kita selesaikan. Untuk lebih jelasnya, karena pertanyaan begitu banyak ke kami, maka saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, mulai dari modus yang terjadi, sangkaan pasal, kemudian perkembangan yang telah penyidik peroleh.